Pihak oposisi telah mengumumkan kepada publik bahwa jika kedutaan AS tidak menyetujui permintaan mereka, mereka akan mulai membunuh Sandera, jadi kita tidak ingin menunda waktu lagi dan meninggalkan ini sekarang. Melba tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu teman-temanku? Tama Renza mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, orang bodoh macam apa teman-temanmu, aku yakin kamu sedang menonton semuanya. Letakkan kata-katanya di sini, hari ini aku hanya akan membawamu sendiri, pergi atau tidak, aku akan memberimu 10 detik untuk dipertimbangkan. Ambil saja satu orang, seorang anak laki-laki mengangkat tangan kanannya ke udara dengan sikap menghina, membuat isyarat untuk mengulurkan tangan dan memutar bola lampu, meringkuk mulutnya, dan berkata, kamu benar-benar merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Katakan yang sebenarnya. Bahkan jika kamu bertanya jika kamu membiarkan aku pergi bersamamu, aku tidak akan pergi denganmu. Tama Renza mengabaikannya, tapi menatap Melba dan berkata, masih ada 5 detik tersisa. Aku, Melba, tiba-tiba mengalami dilema. Dia benar-benar ingin pergi dengan Tama Renza. Bagaimanapun, dia dipercayakan oleh ayahnya untuk datang ke Suriah untuk menyelamatkannya. Namun, dia tidak ingin hanya memperlakukan teman sekelas yang memiliki cita-cita yang sama dan tinggal di sini. Saat ini, bocah keturunan Indonesia itu langsung berkata, Melba, biarpun identitasnya tidak jadi masalah, jangan pernah mengikutinya. Ada 1 atau 2.000 angkatan bersenjata oposisi di luar, dan jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa tertangkap. Kamu tidak boleh membuat lelucon tentang keselamatan hidupmu. Iya, seorang anak kulit putih berkata, cara terbaik bagi kita sekarang adalah menunggu pasukan kita menyelamatkan kita. Jika kamu pergi bersamanya sekarang, tidak hanya setelah 9 kematian, bahkan jika kamu bertahan hidup secara kebetulan, kamu pasti akan menyesalinya. Pada saat ini, Melba sangat memahami bahwa sangat tidak mungkin baginya untuk meyakinkan sekelompok teman ini. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, semuanya, aku tidak ingin membuat semua orang percaya diri, tapi aku tidak terlalu percaya bahwa tim SEAL akan datang untuk menyelamatkanku. Begitu jauh, Melba ragu-ragu sejenak, dan akhirnya berkata dengan tegas, jadi aku memutuskan untuk berbicara dengan Tuan Tama Renza dan pergi. Entah itu hidup atau mati, aku tidak akan menyesali keputusanku. Tama Renza mengangguk dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong dengan mereka lagi, ayo pergi sekarang. Setelah itu, dia berjalan. Di depan Melba, dia menariknya dari tanah dan melepaskan ikatan tali yang diikat ke tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa seseorang sedang menuruni tangga di luar. Jadi dia segera berbisik di telinga Melba, seseorang ada di sini, duduklah dulu. Melba buru-buru duduk kembali di tanah, dan Tama Renza mundur beberapa langkah dan dengan cepat menempelkannya di dinding di samping gerbang besi. Setelah beberapa saat, dia mendengar seseorang berbicara dalam bahasa Arab di luar. Tama Renza bisa melihatnya, dan 3 orang menuruni tangga saat ini. Orang itu mengatakan sesuatu dengan keras. Segera setelah itu, 2 dari 3 orang tetap di pintu dari pintu terluar, dan kepala itu masuk sendiri. Begitu memasuki pintu, Faisal dan yang lainnya langsung berkata dengan lantang, halo, Panglima Hamid. Mendengar ini, tiba-tiba semangat Tama Renza melonjak. Pada saat yang sama, dia juga menolak 7 burung bodoh berpendidikan tinggi di depannya. Bukankah mereka menunggu marinir menyelamatkan mereka? Marinir tidak datang, tapi malaikat maut datang lebih dulu. Kemudian, dia mendengarkan Komandan Hamid dan Faisal dan yang lainnya di luar bertukar beberapa kata, mungkin bertanya pada Faisal bagaimana para sandera di dalamnya. Salah satu penjaga buru-buru mengatakan bahwa semuanya normal, dan kemudian pemimpin berkata, buka pintu. Segera, pintu terbuka terdengar. Setelah beberapa saat, gerbang besi didorong ke samping dari luar,
dan seorang pria dengan kamuflase gurun melangkah masuk. Yang menarik adalah saat dia melangkah masuk, sosoknya bergoyang ke kiri, yang membuat Tamarenza langsung melihat bahwa pria ini masih lumpuh dengan masalah pada kaki kirinya. Hamid melangkah maju dan melihat 8 sandera ini tidak memakai tutup kepala, dan dia sangat marah. Dia berteriak dengan tajam, "Sialan! Mengapa mereka tidak memakai tutup kepala? Sekarang mereka melihat wajahku, bukankah aku harus membunuh mereka?" Begitu suara itu turun, dia menyadari masih ada sosok di lampu tepi di sisi kanannya. Jadi dia buru-buru menoleh dan melihat Tamarenza yang menatap langsung ke arahnya dengan senyuman di wajahnya. Melihat bahwa Tamarenza adalah wajah yang tidak dikenal, dia tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar dia pergi ke sakunya untuk mengambil pistol. Pada saat ini, Tamarenza mengarahkan moncong AK-47 ke arahnya, lalu menutup pintu dengan satu kaki dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, berlutut di tanah dengan tangan di atas kepala." Setelah berbicara, dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata pada dirinya sendiri berkata, "Aku kira kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan." Hamid berseru, "Kamu adalah orang-orang Indonesia?" Tamarenza penasaran dan bertanya, Kamu juga berbicara bahasa Indonesia?" Hamid tenang, berkata, "Aku pernah belajar di Indonesia, aku belajar bahasa Indonesia. Awalnya, ayahku ingin aku mengembangkan perdagangan sepenuhnya dengan Indonesia di masa depan, tetapi aku tidak menyangka ayahku akan dibunuh oleh pasukan pemerintah." Setelah berbicara, dia memandang Tamarenza dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu anggota tentara pemerintah?" Tamarenza tersenyum sedikit, "Aku bukan dari tentara pemerintah." Hamid dengan ekspresi ngeri, berseru, "Siapa yang kamu layani?" Tamarenza menunjuk ke Melba, "Aku diminta oleh ayah gadis itu untuk membawa pulang bayi perempuannya." Setelah itu, dia menunjuk Hamid lagi dan berkata dengan dingin, "Jadi kalian tidak benar, dan pergi berperang. Tapi kamu menculik beberapa siswa yang bodoh dalam membaca dan tidak takut dengan niat orang lain?" Hamid mengertakkan gigi dan berteriak, "Berhenti bicara omong kosong denganku di sini. Aku mengikat mereka karena mereka bersama tentara pemerintah dan adalah musuhku. Dan kamu lari ke aku tanpa rasa malu dan ingin membawa mereka pergi ketika aku di sini? Kamu datang sesukamu, dan pergi sesukami." Tamarenza tersenyum dan berkata, "Kalau tidak, percaya atau tidak, jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa mengungsi dengan aman." Hamid mengertakkan gigi dan berkata, "Semua orang di luar. Kamu tidak bisa melarikan diri sama sekali." Tamarenza menggelengkan kepalanya, "Tidak, kamu salah. Di luar adalah orang-orangku." Kemudian, Tamarenza membuka pintu dan memberitahu Faisal bahwa keduanya keluar dan kendalikan orang ini. Ingatlah untuk tidak membiarkan orang-orang di halaman mendengarnya. Faisal mengangguk tanpa ragu, "Ya." Hamid tertegun dan berteriak, "Faisal, kamu berani mengkhianatiku. Khianati tujuan besar kita untuk menggulingkan tentara pemerintah." "Maaf." Faisal menunjuk Tamarenza dengan hormat dengan kedua tangannya, dan berkata tanpa ragu-ragu, "Aku hanya setia kepada pria ini sekarang." "Damen." Tiba-tiba hati Hamid menjadi dingin ketika mendengar ini. Bagaimanapun, dia telah memimpin tentara selama bertahun-tahun dan penilaiannya tentang situasi strategis sangat akurat. Pada saat ini, dia telah menyadari bahwa dia dan Tamarenza masing-masing memiliki setengah dari inisiatif kendali mereka. Di ruang bawah tanah ini, inisiatif ada di tangan pria Indonesia ini, karena dia menodongkan senjata ke arahku dan membeli bawahanku. Dia bisa membunuhku di ruangan ini kapan saja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.